Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Berlian Mitafarid. Di sini saya akan mempresentasikan planning bisnis saya atau sebuah proposal bisnis saya yang bergerak di bidang makanan, yaitu proposal bisnis bawang goreng Nusantara atau yang disingkat BANUS. Sebelumnya, kenapa sih bisnis makanan yang saya pilih? Bisnis makanan adalah usaha di bidang makanan, sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang besar ketimbang bisnis di bidang lain. Dikarenakan ada beberapa faktor yang memperbesar peluang bisnis ini, yaitu pertama, potensi berkembangnya tinggi. Yang kedua, modalnya kecil. Yang ketiga, bahannya mudah didapat. Yang keempat, banyak variasi yang bisa diaplikasikan. Nah, arahnya ke bawang goreng. Bawang goreng adalah bawang merah iris yang digoreng hingga berwarna keemasan dan renyah. Bawang goreng ini adalah bumbu tabur yang digunakan sebagai garnish atau pelengkap untuk penyedap yang ditaburkan di atas aneka masakan Indonesia. Teman-teman di sini udah tahu kan, biasanya makanan apapun biasanya di atasnya ditaburin bawang goreng. Lanjut ke visi misi tujuannya. Visi misi dari bisnis ini yaitu mengembangkan produk kuliner khas daerah, representasi modern untuk menarik minat pembeli. Tujuannya sendiri, yang pertama mengenalkan produk khas daerah dengan tampilan yang lebih menarik. Yang kedua, menjalin relasi dengan pelanggan. Yang ketiga, berburu pengalaman. Dan keempatnya, mendapatkan laba dan keuntungan. Lanjut ke gambaran usahanya. Gambaran usahanya dari melihat perkembangan teknologi yang semakin maju, begitupun dengan bisnis bawang goreng yang bekerja sama dengan berbagai petani lokal dalam mewujudkan produk lokal yang berkualitas untuk siap bersaing di pasar modern seperti saat ini. Maka dari itu, dalam planning bisnis kayak kali ini, saya juga memberikan inovasi, yaitu seperti BNN, bawang normal Nusantara, bawang normal ori lah. Dan yang kedua, BPOM atau bawang pedas ora manis. Gambaran usaha. Selain itu, pada usaha kami ini terdapat beberapa hal yang kami rancang, yaitu perencanaannya. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, promosi. Yang keempatnya adalah distribusi. Dan untuk tahapan perencanaan yang kedua, yaitu segmentasinya, penetapan sasaran. Yang ketiganya, positioning. Lanjut ke perencanaan. Perencanaan dalam segi strategi produk. Nah, strategi produk yang kita lakukan itu diusung adalah dengan membuat representasi bawang goreng menjadi berbau anak muda atau kekinian. Jadi lebih disukai oleh kalangan remaja, seperti itu. Lanjut ke strategi harganya. Menetapkan harga barang maupun jasa yang dijual dengan tepat dan adalah salah satu strategi kunci di bidang bisnis karena adanya persaingan global yang terus meningkat. Nah, strategi yang saya lakukan di sini, pertama, menerapkan strategi penetapan harga yang sederhana dan murah agar mudah dijangkau dan banyak pembeli. Yang kedua, menggunakan kebijakan harga berdasarkan biaya jasa yang diberikan pada konsumen. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meyakinkan agar lebih mengutamakan usaha dalam negeri. Nah, lanjut ke strategi promosi. Strategi promosi yang saya planningkan ini, yang saya rencanakan, berbasis kepada sosial media. Yang pertama mungkin Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain mungkin. Terus strategi distribusinya, dalam strategi distribusi yang kami rencanakan, kami ingin membuat offline store yang berlokasi di sekitaran universitas sehingga target pasar kita itu tertuju gitu. Kan kita menargetkan kepada remaja-remaja atau ya kekinian lah, biar
Proses distribusi yang dilakukan juga baik distribusi insentif memungkinkan memerlukan penetapan harga yang kompetitif ketimbang distribusi selektif atau eksekutif. Situasi penetapan harga meliputi yang pertama bagaimana sebaiknya harga atas produk baru, yang kedua mengevaluasi kebutuhan untuk menyesuaikan harga produk, yang ketiga mengubah strategi penentuan modifikasi produk, yang keempat menanggapi kemungkinan tekanan dari pesaing harga dalam pemasaran produk. Nah, kita lari ke pemasaran. Nah, pemasaran ini ada di bagian segmentasinya. Segmentasi pasar adalah suatu usaha untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok sesuai kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku yang seragam. Nah, kita membuat dua inovasi sehingga kita punya segmentasi dua, yaitu tim pencinta pedas, yaitu kita menyediakan variasi yang BPOM, dan ini yang tim orisinil yaitu yang BNN yang ori. Lanjut ke penetapan sasaran. Penetapan sasaran kita kami tujukan ke seluruh sivitas yang ada di kampus tersebut, seperti mahasiswa, dosen, staf kampus, dan masyarakat sekitar. Terakhir, positioning. Nah, positioning adalah terciptanya gambaran yang cocok untuk menjadi alasan konsumen atau pelanggan tertarik membeli produk secara umum. Masyarakat menyukai makanan pedas dan gurih sebagai cemilan. Itu tujuan akhirnya positioning itu. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, bisnis makanan adalah bisnis yang berpeluang besar untuk berkembang, dan dalam hal ini termasuk juga dengan jajanan daerah seperti bawang goreng. Perlunya inovasi terhadap bentuk atau varian rasa yang diaplikasikan ke makanan yang kita bisa buat menjadi kunci dari kesuksesan bisnis yang kita rencanakan. Harapannya produk inovasi bawang goreng Nusantara ini yang kami rencanakan dapat diterima dan disukai pelanggan, terkhusus mahasiswa dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja presentasi kali ini.